Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaudina dari kelas 9 Utsman bin Affan. Saya ingin membacakan 20 hadis arba'in beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, bid'ah dalam agama. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Artinya, dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama yang tidak ada landasan hukumnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan amalan tanpa didasari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ketujuh, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimim bin Ausidari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah qulna liman qala lillahi walikitabi walirasulihi walain ni'matil muslimin wa amutihin. Artinya, dari Abdul Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan muslim pada kaumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8, hak asasi seorang muslim. Anib Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umiratu anna uqatilan nasa hatta yashhadu an alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa idza fa'alu dzalika wa samu minni adima ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal-hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali ada alasan yang benar dalam Islam, sedangkan Allah yang akan menghisap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9, jauhi larangan dan melaksanakan perintah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahatukum anhu fajtabihu wa ma maratukum bihi fatu minhu mastata'tu fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasaratu masailihi wa khatilafuhum ala anbiyaihim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syirq radhiyallahu anhum
berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang saya larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-10. Tidak diterima kecuali yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalih. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulum minat tayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajula yutilu safara asa agbara yumuddu yadayhi ilas sama'i ya rabbu wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajibu lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan lakukanlah pekerjaan yang baik. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya kenyang dengan barang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-11. Tinggalkan yang meragukan. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhum qala hafizatum min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'marai buka ila malayaribuka. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya telah hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata, ini hadis hasan sahih. Hadis ke-12. Kesempurnaan Islam seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarakuhu malayaknihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan Tirmizi dan lainnya. Hadis 13. Kewajiban mencintai sesama muslim. An Abi Hamzah An-Nasim bin Malik radhiyallahu anhu hadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu
ahadukum hatta yuhibba li ahibbihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14, larangan membunuh seorang muslim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasi sayyibur zani wan nafsu bin nafsi wattariqu lidinihi mufariqu lijama'an. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihafalkan darah membunuh seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu dari 3 sebab. Seorang yang telah menikah berbuat zina, membunuh orang lain, keluar dari agamanya, serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim darah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Artinya, dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-16, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Audini qala la tagdob farat dada mirrara qala la tagdob. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad, berilah nasihat kepadaku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali dan bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-17, berbuat baik dalam segala hal. An Abi Ya'la Saddadi bin Ausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza fataltum fa ahsinul kitlata wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata wa yuhidda ahadukum safaratahu wal yurazhi zabihata. Artinya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-18, bertakwalah dimanapun engkau berada. An Abi Dzar Jundub bin Junadata
wa Abi Abdirrahman Mu'adzib bin Jabali radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillahi haitsuma kunta wa atabihi sabiatal hasanah tamhuha wa khaliki nasa bihuluki hasan. Artinya dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan, dan dalam kitab lainnya disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ke-20, berbuatlah sesukamu. An Abi Mas'ud Uqbata bin Amri wal Ansarihi Badrihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamit nubuwatil awla iza lam tastahi fasna misit. Artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansyari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-21, istiqomah dan imam. An Abi Amr wakila Abi Amr Sufyana bin Abdillah Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul fil islami qawla la aslahu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summastaqim. Artinya dari Abu Amr Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Hadis ke-32, larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'id bin Sinani Khudriyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Artinya dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang menimpakan bahaya pada orang lain dan dilarang membalas bahayanya dengan bahaya serupa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan lainnya. Juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi SAW dengan meniadakan Abu Sa'id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis kitab 33, menuduh harus dengan bukti dan sumpah bagi yang mengingkari. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law
yahton nasu bidawahum lada'a rizalu amwala qaumi walima'ahum lakinil bayyina alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika semua orang dipenuhi tuntutannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dengan darah suatu kaum. Akan tetapi, bukti harus diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis riwayat Baihaqi dan lainnya. Hadis hasan sebagaimana terdapat pada Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ke-34. Kewajiban mengubah kemungkaran. An Abi Sa'id Khudriyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'aya minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi zalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dan tangannya jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dengan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ke-35. Jangan saling mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanazzasu wala tabagudu wala tadabbaru wala yabibadukum ala bai'i ba'di wa kunu ibadallahi ihwana al muslimu akhu muslimi la yatlimu wa la yakazibu wa la yahkiruhu at-taqwa hanuna wa yusiru ila sayrihi salasa marati wa hasbimri'i minas sari'an ayyahkira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu walluhu wa aridu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya, berbohong kepadanya, dan acuh kepadanya. Takwa itu di sini. Beliau sambil menunduk ke dada hingga tiga kali. Cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain. Hadis ke-39. Kesalahan yang diampuni. An bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawwaza li an ummatil khata wan nisyana wa mastuqarihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku dikarenakan keliru, lupa, dan karena dipaksa. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya. Hadis ke-41. Mengikuti ajaran Rasul. An Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin Asyir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yukuna wa hawahu taba'a liman zitu bih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti para yang aku bawa. Hadis sahih kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.